Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024 diambil dari Yeremia 14 ayat 20. Unang tung aboloko kami ala ni guarmu, unang tung paurak habangsa ni hamuliaomu, say paingot-ingot, unang tung muba padan na binahemmu tuhami. Di dalam bahasa Indonesia, Yeremia 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, pernyataan ingatlah perjanjian-Mu dengan kami merupakan pernyataan Yeremia di tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Yeremia merasa sangat sedih akan situasi yang akan menimpa bangsanya. Ia sadar bahwa segala sesuatu terjadi karena dosa dan pelanggaran umat di hadapan Tuhan. Dalam pergumulannya, Yeremia mengakui segala pelanggaran bangsanya. Dalam ayat 20 diungkapkan, "Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu." Sekalipun Yeremia mengakui kemurtadan bangsanya dalam segala kerapuhan, ia tetap berseru, "Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu."
dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Keberdosaan umat tidak membuat Yeremia berhenti percaya akan kasih setia Tuhan. Sekalipun berbagai penderitaan harus terjadi, Yeremia meyakini akan hadirnya pertolongan Tuhan bagi umat Allah. Di tengah situasi yang tidak mudah, Yeremia tetap menaruh pengharapan dan keyakinannya pada Tuhan. Ketika Allah benar-benar memberikan gambaran hukuman yang melanda Yehuda, maka Yeremia sendiri pun dibuat ketakutan. Yeremia tahu tidak ada lagi hal yang dapat mereka ajukan sebagai alibi di hadapan Allah. Yeremia mengutarakan kesetiaan Allah, nama dan kemuliaan Allah sendiri. Sebuah doa yang mirip dengan yang pernah dipanjatkan dengan sangat serius oleh Musa ketika situasi sedang sangat genting, yaitu ketika Allah sendiri hendak memusnahkan mereka. Ini seperti senjata pamungkas. Ketika seorang memohon dengan sangat serius di hadapan Allah, Yeremia sangat ngeri melihat amarah Allah. Perhatikan juga bagaimana Yeremia merayu Allah dengan perkataan sedemikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Itu bisa dilihat dalam Yeremia 14 ayat 22. Yeremia mengadu dan memanjatkan permohonannya. Oh Tuhan, kalau Engkau membuang kami, kemana kami bisa pergi? Kalau Engkau menghajar kami dengan kekeringan, kemana kami berlindung? Bukankah dewa asing tidak dapat memberikan hujan? Bukankah langit sendiri tak mampu menurunkan hujan jika tidak oleh karena Engkau? Ini hal ketiga yang kita perlu renungkan dengan gentar. Allah menghukum dengan keras, sangat keras. Selain sakit hati Allah yang sedemikian besar, kita melihat dalam hal ini sikap hati Yeremia, sikap hati seorang hamba Tuhan sejati. Ketika dia tahu Allah akan menghajar umatnya dengan keras, dia bersyafaat bagi umatnya. Sikap seperti ini juga yang dimiliki oleh Musa serta Paulus di Perjanjian Baru. Yeremia menyanggah murka Allah dan dengan iman berseru mengingatkan kehormatan dan janjinya. Yeremia dengan jelas mengetahui tahta kemuliaan dan janji Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemuliaan. Yeremia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti nyata dan selalu ditujukan bagi umatnya. Kiranya iman dan pengharapan seperti Yeremia juga menjadi dasar iman dan pengharapan bagi kita. Ketika begitu banyak keadaan di sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan, bahkan mengecewakan, maka kita masih mempunyai Tuhan yang penuh kasih sayang, yang selalu memelihara kita. Keadaan hati dan beban yang ada dalam kehidupan janganlah menjadi penghalang bagi kita untuk berseru dan tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Yeremia telah memberi bukti bahwa berseru dan berserah kepada Tuhan adalah kekuatan yang baru yang memampukan dia untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan dan pelayanannya. Seruan Yeremia selalu berasal dari janji Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakannya.
Tentu janji dan kasih karunia yang sama juga telah diberikan Tuhan bagi kita dalam Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia, anugerah, dan janji Tuhan menjadi kekuatan dan modal bagi kita menjalani kehidupan yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami harus bisa menjadi Yeremia yang penuh percaya dan dapat memperjuangkan, memberikan hati dan dirinya untuk melakukan pembelaan, baik itu kepada Tuhan. Berjuang untuk melindungi agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Di kesempatan ini juga kami berdoa untuk Inang Nababalu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami tidak lupa bersyukur dan berterima kasih atas umur yang Engkau tambahkan pada hari ini kepada anak kami Putra Montalambas Halomoan Situmorang, anak dari keluarga Amang Hasitumorang, Inang Boru Simatupang Wigdel Tamas. Kiranya anak kami ini pun tetap dalam perlindungan-Mu di masa pertumbuhannya, baik dalam pendidikannya maupun dalam pergaulannya. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ujian jalur mandiri ataupun mengikuti ujian kedinasan. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang pimpin mereka dan memberkati mereka, agar anak-anak kami ini pun mendapatkan perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan ataupun kedinasan yang mereka inginkan. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.